Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat santri dan jemaah yang Allah muliakan, insyaallah kita memasuki hadis yang ke-12 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang judulnya adalah Al-Ishtighalu bima yufid, menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat atau berfaedah. Sibuk dengan yang bermanfaat, berfaedah, itu judulnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, amin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, dari kebaikan Islamnya seseorang, dari kebaikan Islamnya seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya, meninggalkan apa yang tidak berguna, tidak berfaedah. Itulah kebaikan Islamnya seseorang. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam bab zuhud, seperti dalam bab majalah fi man takallama fi ma la ya'nihi, raqmu nomor 2318 dan juga 2319. Kemudian akhrajahu Ibnu Majah fil fitan, begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam fitan, fitnah. Bab kaful lisan la ya'nihi, kaful lisan fil fitnah, menjaga lisan dalam fitnah, nomor 3976. Walahu Malik fil Muwatta, begitu juga Imam Malik dalam kitab Muwatta, fi kitab Husnul Khuluq, dalam kitab Husnul Khuluq, bab ma jaa fi Husnul Khuluq, juz 2 903, halaman 903, nomor 903. Kemudian waqala Az-Zarqani fi Syarhil Muwatta, Imam Zarqani dalam Syarah Muwatta, beliau menyebutkan isnaduhu hasan, isnadnya baik, bal sahih, bahkan sahih. Ahamiyatuhu, pentingnya hadis ini. Jadi hadis ini sangat penting tentu, karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang selalu mulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menggapai mendapatkan sesuatu dari Rasulullah SAW dengan detail. Itu sahabat Abu Hurairah, dari adab-adabnya Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat tahu kehidupan kesehariannya Rasulullah SAW, dari tidur ke tidur lagi, dari bangun ke bangun lagi, intinya di 24 jam. Insya Allah Abu Hurairah itu lebih tahu, sehingga mengeluarkan banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan beliau catat luar biasa. Dan sehingga beliau pun ketika itu menyampaikan hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Perkataan, ucapan Rasulullah SAW yang pendek, padat, tapi bermakna luar biasa, ya. Kalau kita kan banyak bicara, yang kita ambil sedikit, gitu ya.
Rasulullah cuma pendek aja, min husni islamil mar'i tarku ma yakni, beres saja. Kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak manfaat, beres, sudah. Tapi maknanya luar biasa. Itu meliputi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Akan menimbulkan, menjadikan orang itu akan bahagia dunia akhirat. Kemudian bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah semua meliputi agama. Kenapa? Li'annahu nasso ala tarki wa dalla ala fi'li. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan atas hal-hal yang perlu ditinggalkan, ya, dan menunjukkan kepada yang perlu kita lakukan. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan wa hadzal hadis aslun azimun min usulil adab. Hadis ini merupakan pokok yang luar biasa, yang besar dari pokok-pokok adab. Abu Daud mengatakan usulus sunan fi kulli fandin arba'atu hadis. Pokok-pokok daripada hadis dalam setiap fan itu ada 4 hadis. Beliau menyebutkan salah satunya hadis ini. Baik, kita lihat lughatul hadis, bahasa hadis. Di situ ada 2 yang digarisbawahi. Yang pertama adalah min husni islamil mar'i. Min itu dari, ya. Husni baik, hasan. Husni Islam, Islam. Al-mar'i seseorang. Al-mar'i likullim li'in, setiap seseorang, ya. Imru'un itu artinya seseorang. Kalau perempuan imro'atun, ya. Jadi kalau laki-laki imru'un, kalau perempuan imro'ah. Kalau cermin mar'atun, mir'atun. Kalau perempuan mar'atun. Makanya hampir mirip, ya. Kenapa? Karena perempuan itu sering ngaca, mar'ah, mir'ah. Kalau laki-laki buru-buru ngaca, buru-buru bercermin, ya. Kalau perempuan dikit-dikit bercermin. Kalau nggak ada cermin udah nggak akan hidup, gitu ya. Makanya sampai ada aksesoris, sampai dibuka itu cekrek langsung cermin, gitu ya. Cermin itu perempuan. Coba bayangkan, dan kita lihat keseharian. Bahkan bangun tidur saja langsung lihat cermin, ya. Betul ya, apa tuh? Cermin. Ada Pak Yunus ada cerminnya, dia selamat. Ada cermin katanya. Bahkan kalau turun dari motor saja langsung lihat spion, buka helm tuh. Coba ikhwan laki-laki boro-boro lihat helm, lihat cermin, langsung cerminnya juga spionnya disimpan helm langsung. Itu bedanya. Mar'atun, mir'ah. Mir'ah itu adalah cermin, mar'ah perempuan. Jadi al-mar'u itu artinya adalah seseorang, baik laki ataukah perempuan. Jadi min husni islamil mar'i, min kamali islamihi wa tamamihi, dari sempurnanya Islamnya seseorang, wa alamati sidqi imanihi, dan juga ciri keimanan yang benar. Ciri iman yang benar itu, dan juga wal murad wal ma'u yurad bi al-insan. Mar'u di sini yang dimaksud adalah manusia secara umum, baik laki-laki ataukah perempuan. Zakaron kana am unsa, laki-laki ataukah perempuan. Jadi mar'i ini, ini berarti kan laki-laki aja, tidak, meliputi laki dan perempuan. Min husni islamil mar'i, mar'ah kan enggak masuk. Semuanya, ya, meliputi laki dan perempuan. Kemudian malayanihi, apa yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Artinya mala yuhimmuhu min amriddin wad dunya minal af'al awil aqwal. Apa yang tidak bermanfaat, tidak penting dari urusan dunia dan agama. Yuhimmuhu, muhimmah, penting. Muhim jiddan, penting sekali, ya, muhim. Artinya apa yang tidak penting dari urusan agama dan juga dunia, baik perkataan ataukah perbuatan-perbuatan, baik minal aqwal, perkataan-perkataan,
pembicaraan, awil af'al ataukah pekerjaan-pekerjaan. Pokoknya yang tidak penting dari urusan agama, urusan dunia, baik itu timbul dari perkataan-perkataan ataukah perbuatan-perbuatan, maka tinggalkan. Itu lughatul hadis. Sekarang fiqhul hadis, pemahaman hadis, wa ma yursyidu ilaihi, dan apa yang penjelasan yang menunjukkan hadis ini. Yang pertama dari penjelasan hadisnya. Yang pertama adalah iqamatul mujtama al-fadil, mendirikan masyarakat yang unggul. Jadi masyarakat unggul ini terdiri dari apa? Ya, bisa terdiri ataupun masyarakat bisa unggul dari masyarakat yang lain seandainya apa? Islam ini ya harus sangat menjaga, sangat memperhatikan, mementingkan sekali ala salamatil mujtama, atas keselamatan masyarakat. Jadi Islam ini sangat mengatur, sangat konsen sekali ya atas apa? Atas keselamatan masyarakat, supaya masyarakat itu unggul. Itu Islam itu mengatur demikian rupa. Wa ayya'ishan nas fi wi'am wifaq, dan mengatur agar hidupnya manusia itu benar-benar berharga, bermanfaat. Ada tafawuq, ada keunggulannya apa? La munaza'at bainahum wala khusumat, yang tidak ada di dalamnya itu, di antara mereka itu permusuhan. Ya, kenapa terjadi permusuhan? Karena melakukan yang tidak manfaat. Sesuatu yang tidak manfaat dilakukan oleh kita, terjadi timbul kemadaratan, timbul permusuhan, timbul perselisihan. Maka Islam pun tidak hanya mengatur mujtama, termasuk juga ya harus ala salamatil fardi. Termasuk juga Islam itu memperhatikan keselamatan individual. Individual diperhatikan dalam Islam, termasuk juga Islam ini memperhatikan masyarakat secara umumnya. Agar apa? Agar hidup di dunia bahagia dan juga di akhirat menggapai hikmah, kebahagiaan yang hakiki. Itu Islam. Sehingga Islam ini bagaimana supaya mulia, tidak menyakiti siapapun, tidak tersakiti, tidak menyakiti, yukrom wala yu'zi, menjadikan mulia dan juga tidak disakiti ataupun bahkan menyakiti. Sehingga wa yakhruju minha faizan rabihan, sehingga keluar dari dunia ini menjadikan orang yang beruntung, orang yang bahagia. Kenapa terjadi masyarakat tidak unggul? Karena selalu sibuk dengan urusan orang lain. Tidak sedikit masyarakat itu sibuk dengan masyarakat yang bukan urusan mereka, atau kita bisa jadi melakukan sesuatu yang bukan urusan kita gitu. Jadi punya orang lain, urusan orang lain kita pikirin. Bahkan mau tidur saja masih mikirin orang lain, repot gitu ya. Sampai tidak bisa tidur, kenapa? Mikirin orang lain. Nah, itu kesalahan. Kalau mikirin karena dia tidak makan, ya kita bikin bagus ya. Kalau dia memikirkan kasihan gitu, dia sekolah nggak sekolah, kemudian kita sekolahkan, itu bagus. Tapi kalau menyibukkan rumah tangga orang lain, ya bahkan bukan urusan kita, sehingga timbul gosip, timbul permusuhan, pertikaian, maka itu yang menjadikan masyarakat menjadikan mundur. Semakin banyak menyibukkan urusan orang lain, maka itu akan menjadikan masyarakatnya keterbelakangan. Maka bagaimana supaya masyarakat itu menjadikan unggul? Maka dijaga baik perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Contoh tidak sedikit kalau bertetangga itu membicarakan tetangganya, atau bahkan sibuk misalkan dengan penilaian tetangganya. Padahal gak usah dipikirin ya. Tetangga beli kulkas, sibuk misalkan beli kulkas gitu ya. Kemudian tetangga misalkan ingin umroh, itu bagus, berarti pengen umroh karena kebaikan. Tetangga misalkan haji, ya sibuk dengan daftar haji, itu bagus ya.
Jadi kalau menyibukkan memperhatikan urusan akhirat itu bagus, tapi kalau memperhatikan urusan dunia, nah itu jadi masalah. Itu yang pertama ya. Jadi jangan sampai masuk urusan orang lain, masuk kepada urusan orang lain, bahkan tetangga ataukah masyarakat secara luas. Yang kedua, al-ishtighalu bima la ya'ni tadyi' atau tudyi' wa unwanu du'fil iman. Menyibukkan dengan yang tidak ada manfaatnya, sesuatu dengan yang tidak manfaat merupakan sia-sia. Tadyi'. Jadi menyibukkan dengan yang tidak manfaat merupakan kesia-siaan. Wa unwanu du'fil iman, dan ciri keimanan yang lemah. Jadi kalau kita menyibukkan dengan yang tidak bermanfaat merupakan kesia-siaan dan ciri iman yang lemah. Ciri iman yang lemah. Innal insana ya'ishu fi hadhihi dunya wan nas hawlahu katsir. Manusia itu hidup di dunia ini dan pasti di sekitar itu ada banyak manusia yang lain. Jadi seseorang itu tidak bisa hidup sendirian. Tidak bisa. Kita ini diciptakan oleh Allah hidup dengan bermasyarakat, ya. Tidak mungkin sendiri. Coba sekarang dia mau nyukur rambut panjang sendiri, susah. Kemudian dia misalkan mau makan, gak mungkin sendiri, pasti ada bantuan orang lain. Baik misalkan berasnya, siapa yang bisa buat beras ataupun bisa ngambil beras dan sebagainya, pasti bermasyarakat, ya. Tidak mungkin seseorang itu hidup sendiri. Termasuk juga mau sekolah sendiri gak mungkin, sekolah sendiri, gurunya sendiri, muridnya sendiri, kan gak mungkin, pasti bermasyarakat, kan gitu ya. Bahkan mau berpakaian pun, ya, kita itu minta tolong orang lain. Artinya apa? Pakaian siapa yang membuat? Apa kita buat dulu kalau berpakaian? Enggak. Jadi pasti membutuhkan manusia lain ataupun pasti bermasyarakat, nah, tidak mungkin sendirian. Nah, kita hidup ini di dunia ini, masyarakat atau manusia itu banyak mengelilingi kita. Wal masyaghil wal alaqat katsirah wa muta'addidah wa mutanawwi'ah. Dan juga kesibukan-kesibukan, hubungan-hubungan, muamalah itu banyak dan beragam. Kita perhatikan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu bermacam-macam kehidupannya. Ada yang coba pagi-pagi lihat, naik motor, kenapa nggak tinggal di sini ya? Yang seperti Darul Fikri misalkan, sehingga tidak macet kan? Kenapa orang itu dari Cianjuang pergi ke Bandung, bolak-balik? Kan kita lihat, sampai sibuk, sampai macet dan sebagainya. Dan emang beragam, dan kerjaan pun beragam. Coba kalau satu macam kerjaannya, kan nggak rame gitu ya. Tukang cukur semua gitu ya, kan repot begitu. Kemudian tukang warung, tukang masak nasi semua, kan itu repot. Maka kehidupan dunia ini itu bermacam-macam dan kesibukannya pun bermacam-macam. Kenapa harus memikirkan gitu ya kesibukan orang lain begitu? Kan aneh ya. Misalkan saya profesinya tukang masak, nggak usah mikirin direktur, itu urusan direktur gitu kan gitu ya. Nah, kita sering memikirkan bukan urusan kita, bukan pekerjaan kita. Ini yang timbul masalah. Wal muslim mas'ul an kulli amalin yakum bihi. Seorang muslim itu bertanggung jawab apa yang pekerjaan yang dia lakukan. Tidak bertanggung jawab kepada pekerjaan orang lain. Contoh di suatu perusahaan, kalau di bagian SDM ya SDM, kalau di bagian marketing ya marketing begitu. Jangan bagian marketing ikut-ikut ke SDM gitu ya, ataupun sekretaris ikut misalkan ke bendahara dan sebagainya. Maka manusia itu punya tanggung jawab sesuai dengan jobnya masing-masing. Ada job desk-nya. Itu Islam tuh mengatur job desk-nya tuh. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma ya'nihi, itu dari job desk itu. Ya. Jadi kalau membuat aturan, apa dalilnya job desk? Nggak ada dalilnya, baik Quran dan hadis. Kata siapa? Ini dalilnya job desk ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma ya'nihi. Wa an kulli sa'atin yaqdiha, dan dari setiap waktu yang dia pergunakan, yang dia lakukan.
wa an kulli kalimatin yatakallam biha, dan dari setiap ucapan, setiap perkataan yang dia lakukan, dia ucapkan. Jadi manusia itu bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya, bertanggung jawab terhadap waktu yang dia keluarkan, yang dia lakukan, yang dia pergunakan, dan bertanggung jawab atas setiap perkataan yang dia katakan. Fa in ishtaghala al-insan bi kulli ma hawlahu wa tadakhul fi syu'uni la ta'nihi syaghalahu dzalika an ada'i wajibatihi wal qiyami bi mas'uliyatihi fa kana mu'akhidan fid dunya wa mu'aqiban fil akhirah. Wa kana dzalika dalilu dha'fi idrakihi wa 'adamu tamakkunil khuluqin nabawi min nafsihi wa anna islamahu aqrab ila ayyakuna islamus syafah wal lisan. Jadi seandainya manusia sibuk dengan sekitarnya, tidak sibuk dengan pribadinya, harusnya kan kita sibuk dengan pribadi kita masing-masing. Misalkan saya sebagai sekretaris, ya sibuk dengan sekretarisnya gitu. Saya sibuk misalkan dengan ngajar, ya dengan ngajarnya gitu. Saya sibuk misalkan untuk menafkahi keluarganya, sibuk dengan nafkahi keluarganya gitu. Nah itu seandainya manusia sibuk dengan apa yang sekitarnya, jadi bukan urusannya diurusin kemana-mana. Wa tadakhul fi syu'uni la ta'nihi, dan dia masuk terhadap urusan yang tidak ada urusannya dengan dia, yang tidak ada keterikatannya, bukan jobnya, dan dia syaghalahu dzalika an ada'i wajibatihi, dan dia sibuk terhadap kewajiban-kewajibannya, untuk menjalankan kewajibannya, wal qiyam bil mas'uliyatihi, dan dia menjalankan dengan kewajiban-kewajibannya, fa kana mu'akhidan fid dunya, maka orang tersebut itu akan tercela di dunia dan akan berakibat di akhirat yang tidak baik. Jadi kalau seseorang sibuk dengan bukan urusannya, masuk kepada bukan urusannya, bukan job desk-nya, dan dia menjalankan kewajiban yang bukan kewajibannya, maka dia akan tercela, akan mendapatkan sesuatu yang tidak bermanfaat baik dunia dan berakibat nanti di akhirat kelak. Wa kana dzalika dalilu dha'fi idrakihi, maka yang demikian itu merupakan kelihatan kelemahan imannya. Jadi iman yang lemah. Jadi kalau seseorang misalkan sibuk dengan urusan orang lain, ya, maka itu sudah ciri dan kelihatan merupakan imannya lemah. Dikit-dikit bicarakan orang lain, ya. Kemudian wa adamu tamakkunil khuluqin nabawi min nafsi, tidak adanya akhlak nabawi dalam dirinya, tidak ada. Sedangkan sesungguhnya Islamnya itu dekat terhadap apa? Dekat hanya Islam perkataan dan perbuatan, omong doang, ya. Jadi wa anna islamahu aqrab ila ayyakuna islamus syafah wal lisan. Islamnya itu lebih dekat kepada Islam yang omdo. Jadi omong doang, ya, hanya omongan saja. Yaitu islamus syafah wal lisan. Ini luar biasa, ya. Islamus syafah itu syafah, bibir, wal lisan dan perkataan. Hanya Islam ucapan saja. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qala tuwfiya rajulun minas sahabah. Ada seseorang ketika itu yang wafat dari salah seorang sahabat. Faqala rajul, ada seseorang yang mengatakan, absyir bil jannah, berikan kabar gembira dengan surga. Oh, luar biasa, dia dapat surga nih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun bersabda, awalan tadri fala'allahu takallama fima la ya'nihi aw bakhila bima la yanqusuhu. Kamu tuh tidak tahu, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia bicarakan? Boleh jadi dia membicarakan yang tidak manfaat, begitu. Dan dia bakhil terhadap harta yang Allah berikan, sehingga tidak berkurang hartanya. Kenapa? Karena bakhilnya itu. Padahal harta itu akan bertambah kalau sedekah, begitu. Jadi ini ketika itu disampaikan oleh Anas bin Malik, menceritakan ada seseorang yang wafat dari salah seorang sahabat, dan salah seorang sahabat yang lain mengatakan, oh dapat surga nih. Kata siapa? Kata Rasulullah itu dapat surga. Kamu tahu nggak itu orang tersebut berbicara dengan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya,
Jadi hanya lagu perkataan yang sia-sia, dan dia bakhil terhadap apa yang Allah berikan. Kemudian hadis yang ke-12 ini, pemahamannya yang ketiga adalah al-i'radu amma la ya'ni tariqus salamah wan najah. Berpaling dari yang tidak bermanfaat, berhindar, berpaling dari yang tidak bermanfaat merupakan jalan keselamatan dan kebahagiaan ataupun kemenangan. Jadi al-i'rad amma la ya'ni tariqus salamah wan najah. Berpaling dari yang tidak bermanfaat itu merupakan jalan keselamatan dan juga keberhasilan seseorang. Wa idza adraka al-muslim wajibahu wa aqala mas'uliyatahu fa inna yashtagil bi nafsihi wa yahrusu ala ma yanfa'uhu fi dunya wa akhiratihi fa ya'udu 'anil fudul wa yataba'ad an safsafil umur wa yatafid ila ma la ya'nihi min ahwali wasyu'un. Jadi wa idza adraka al-muslim, apabila seseorang muslim menemukan kewajibannya, dia tahu akan kewajibannya, dia berakal, artinya dia mampu mengetahui akan kewajibannya, maka dia akan menyibukkan dirinya, akan menyibukkan dengan urusannya. Dia akan memperhatikan apa yang bermanfaat buat dunia dan akhiratnya. Jadi kalau kita tahu dengan job desk-nya masing-masing, ya, dengan apa yang harus kita lakukan, maka kita ini akan menyibukkan dengan pekerjaan kita masing-masing, begitu. Dan dia akan memperhatikan apa yang bermanfaat buat urusan dunia dan akhiratnya. Nah, tidak sedikit dari kita, ya, itu menyibukkan bukan urusannya, gitu, sehingga terbengkalai pekerjaan kita. Kenapa? Karena pekerjaan lain ikut dikerjakan, begitu. Bukan job desk-nya kita lakukan. Nah, seperti bagian itu ya itu, gitu ya. Jangan mikirin yang lain, jangan ikut-ikutan, gitu. Bagian masak ya bagian masak, gitu. Nanti bagian itu ikut masak repot nanti, nggak akan beres-beres nanti. Jadi sibuk harus memperhatikan jobnya masing-masing. Jadi kalau orang tahu, mengetahui kewajibannya, tahu job desk-nya, maka dia akan sibuk dengan urusannya dan akan memperhatikan agar bermanfaat bagi urusan dunia dan akhiratnya. Maka dia akan menjadikan unggul, pribadi yang unggul. Dia tidak akan memperhatikan dan bahkan dia akan yaltafid ila ma ya'nihi min ahwal wa syu'ur. Dia akan menengok, menoleh terhadap apa-apa yang bermanfaat dari semua keadaan dirinya. Coba sekarang seseorang mau nikah, kalau masih sibuk ngurusin misalkan ya kerjaan nikah, kan nikah, ya. Coba. Kemudian seseorang mau ibadah umroh, sibuk aja dengan kerjaannya, nggak akan umroh gitu. Seseorang mau haji, kemudian sibuk aja dengan kerjaannya, nggak akan berangkat ibadah haji gitu. Seseorang misalkan mau bangun rumah, sibuk dengan bangunan orang lain, gitu. Nggak beres-beres gitu ya. Nah itu diantaranya adalah hebatnya Islam mengatur job desk, mengatur tentang kewajiban kita masing-masing. Wa idza 'alimna anna ma ya'nil insan fi hadhihi dunya min al-umur qalilun binisbah lima la ya'ni, alimna anna man iktasara ala ma ya'nihi salima min katsir min asy-syurur wal atham wa tafarrud lil ishtighal bi masalihi al-ukhrawiyyah wa kana dzalika dalilan ala husni islamihi wa rusukhi imanihi wa haqiqati taqwa wa mujanabatihi li hawa wa najatihi inda rabbih jalla wa ala. Kalau kita mengetahui apa yang bermanfaat bagi diri kita, bagi urusan manusia, baik dunia, urusan dunia, termasuk yang paling kecil, ya, maka kita akan mengetahui apa, ada prioritas gitu, prioritas. Misalnya kalau kita bisa memperhatikan dari nomor 1 sampai 10, coba prioritas kita apa? Misalkan 10 sebut apa aja? Nikah atau umroh, apa lagi? Kuliah. Dalam kehidupan kita aja, nikah dulu,
umroh dulu, kerja dulu, kemudian kuliah dulu, apa lagi? 10, perhatikan, coba 10 aja. Lihat, kita harus bisa memilah mana yang prioritas, nomor 3 di atas, mana yang tidak prioritas, yang 3 paling bawah. Kemudian sisanya di tengah-tengah. Kalau sudah bisa mampu melakukan demikian, itu bisa menjadikan orang tahu job desk-nya masing-masing. Mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Misalkan tahun ini punya target, maka 10 cita-cita kita, ada 10 nih, supaya selesai. Taruh 10 itu 3 di atas, 3 di bawah. 3 di atas ya, kalau pelatihan begitu tuh ya. Kalau pelatihan bagian supaya pribadi kita unggul, itu begitu tuh. 10 catat nih. Targetnya tahun ini hafal Quran, ataukah bisa baca kitab, ataukah khatam hadis, atau hafal hadis, ataukah habis menghatamkan beberapa kitab. Mana yang lebih utama? Terus cari. Target saya ini adalah hafal Quran 3 tahun atau 4 tahun. Berarti kurangi kesibukan-kesibukan yang tidak berkaitan dengan hafalan Quran gitu. Kalau kita misalkan ingin target misalkan supaya bisa baca kitab gundul, kitab kuning, nah apa tahapan-tahapannya? Perhatikan. Oh, harus tahu nawasoroknya, harus tahu sering ngaji kitabnya. Ya terus saja melihat kitab aja, walaupun tidak paham, terus perhatikan satu persatu dan terus diartikan. Itu lama-lama bisa, gitu. Lama-lama bisa. Tapi kalau nggak pernah coret-coret gitu ya, nggak ada keinginan, ya nggak akan bisa-bisa. Salah satu tidak punya keinginan itu tidak ada coretan dalam kitab, nggak ada. Bersih kitabnya itu ya, nggak ada. Orang alim itu seperti para ulama, ya, kalau kita lihat di pesantren itu, seperti saya pernah lihat juga beberapa kitab para ulama, termasuk Kiai Ansor, itu penuh dengan tulisan. Padahal beliau itu tahu artinya itu apa. Tapi ditulis gitu. Itu untuk mengambil keberkahan ilmu. Karena boleh jadi manusia itu lupa, ya. Karena boleh jadi itu kitab itu diwariskan kepada anaknya nanti, kepada keturunannya. Anaknya belum tentu bisa baca kitab begitu. Oh iya, ada warisan kitab, itu luar biasa berharga, ya. Berharga. Ini diantaranya yang dilestarikan di pesantren itu begitu. Walaupun paham, tahu artinya, ditulis satu persatu, tidak gengsi gitu ya. Udah tahu gengsi ya ditulis itu, enggak, tulis aja di apa? Kalau bahasa itu di makna itu di logat, ya logat gitu, di logat, tulis saja. Nah ini cara bagaimana supaya kita tuh pribadi yang unggul. Kalau kita bisa melakukan demikian, kenapa? Karena banyak orang yang melakukan sesuatu yang tidak manfaat begitu, sehingga akan timbul apa? Timbul dosa, timbul kesalahan, gitu ya. Dan dia akan menyibukkan dengan yang tidak bermanfaat, sehingga akhirnya pun terbengkalai. Nah, kalau bisa melakukan demikian, itu merupakan dalil, merupakan ciri petunjuk sebagai Islam, kebaikan Islam seseorang. Warusuh imanihi, dan iman yang menghujam, iman yang benar-benar rosih, ya. Dan juga hakikat ketakwaan, dan juga dijauhkan daripada hawa nafsu. Dia akan selamat nanti dari tanggung jawabnya pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamu faqulu hasanatin ya'maluha tuktab lahu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab lahu bi misliha." Idza ahsan, apabila kebaikan, ya, Islamnya seseorang di antara sekalian. Jadi kalau Islamnya baik di antara sekalian, maka setiap kebaikan itu yang dia lakukan akan dicatat 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kita Islam kita baik, bagus. Kalau Islamnya bagus kita ini, ya,
maka akan dicatat oleh Allah satu kebaikan dicatat sampai 10 sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tutab lahu bimisliha, dan setiap kejelekan yang dilakukan oleh orang muslim, seseorang, itu akan dicatat semisalnya, artinya tidak lipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Ya kalau salahnya satu, ya satu begitu. Itulah Islam ya. Kebaikan Islam seseorang itu oleh Allah akan dicatat satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau melakukan kejelekan satu, ya satu sama dengan satu gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa zakara Malik fil Muwatta annahu balaghahu annahu qila li Luqman ma balagha bika ma nara yuriduna al-fadla faqala Luqman sadaqal hadis wa adawul amanah wa tarku ma la ya'nini. Jadi Imam Malik menyebutkan dalam kitab Muwatta, ketika itu Luqman ditanya, apa yang menyebabkan kamu ini ya bisa unggul gitu. Luqman, tahu Luqman? Diceritakan dalam Al-Quran, bahkan ada surat Luqman ya. Nasihat-nasihatnya sangat banyak ya. Kok bisa sampai derajatnya tinggi gitu? Bisa ada kelebihan, ada kelebihannya. Kemudian Luqman mengatakan shadaqal hadis wa adawul amanah wa tarku ma la ya'nini. Kalau ingin lebih, seperti hanya orang mengatakan bahwasanya Luqman itu lebih dari yang lain, itu Luqman mengatakan jujur, shadaqal hadis, jujur dalam perkataan. Kemudian wa'dul amanah, bisa menjalankan amanah dengan baik dan benar. Wa tarku ma la ya'nini, dan meninggalkan apa yang tidak manfaat buat diriku. Jujur, menjalankan amanah, dan ketiganya meninggalkan yang tidak manfaat. 3, jujur. 2, menjalankan amanah. 3, meninggalkan yang tidak manfaat. Itu akan menjadikan lebih unggul daripada yang lain. Coba kita sebagai karyawan, sebagai santri, 3 ini, jujur, menjalankan amanah, dan meninggalkan yang manfaat, itu akan lebih unggul dari yang lainnya. Akan kelihatan ya. Kita sebagai misalkan calon bupati atau calon wali kota, 3 ini aja kalau ingin lebih dari yang lain, jujur, menjalankan amanah, meninggalkan tidak manfaat, itu akan unggul. Atau kalau udah jadi pemimpin, jadi wali kota, bupati, gubernur, 3 ini aja, jujur, menjalankan amanah, meninggalkan yang tidak manfaat. Ini luar biasa. Ini buat ini manfaat nggak untuk masyarakat? Nggak, tinggalkan, bisa memilah ya, dan memilihnya. Yang keempat adalah al-qaulul masyghul billahi ta'ala ma'rudun amma la yanihi min syu'unil khalq min syu'unil khalq. Hati yang sibuk dengan Allah itu merupakan tanda dari yang tidak manfaat dari urusan-urusan makhluk. Artinya bisa kelihatan kalau orang yang sibuk dengan Allah itu pasti dipastikan itu adalah amma la ya'nihi min syu'unil khalqi. Jadi apa-apa yang tidak bermanfaat buat dirinya dari urusan makhluk. Jadi seorang muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hanya ihsan, at-ta'budu ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Pribadi yang muslim itu pasti pribadi yang unggul. Kenapa? Seakan-akan dia beribadah itu seakan dia melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah Maha melihat begitu. Pasti akan sibuk. Contoh aja, yang dekat di kita aja, yang dekat. Misalkan kita lagi kerja, diperhatikan oleh atasan, itu pasti sibuk akan dengan kerjaannya. Nah sekarang kalau atasannya hilang, nggak ada, kemudian kita juga hilang, nah, berarti itu tanda kelemahan iman seseorang. Tapi kalau kita ada atasan, tidak ada atasan, tetap melakukan kerjaan itu, atau ada misalkan mertua, tidak mertua, tetap misalkan ngepel, misalnya, berarti ada pribadi unggul, pribadi unggul. Sama seperti kita ibadah kepada Allah, itu harus ihsan. Kenapa? Karena Allah itu Maha melihat, mau di mana saja kita bersembunyi, tetap Allah Maha melihat gitu. Ini maksud daripada hadis ini ya.
Maka dan dia pun akan hadir dalam jiwanya, dalam dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha dekat begitu. Wa yastahdir fi nafsihi annahu qaribun min Allah taala wa Allah taala qaribun minhu. Dan dia akan menghadirkan dalam dirinya itu bahwasanya dia itu lebih dekat kepada Allah karena Allah itu lebih dekat lagi pada dirinya. Jadi kalau kita mau usaha mau menggapai tujuan, maka kita harus dekat kepada Allah. Allah itu lebih dekat kepada diri kita, ya, ketimbang urat leher min hablil warid. Jadi jangan takut. Kemudian dia akan sibuk dengan apa yang tidak bermanfaat. Wa yakunu adam istiqlali bima la yanihi dalil sidqihi ma Allah ta'ala wa dhurihi ma'hu. Dan seandainya dia meninggalkan apa yang tidak menyibukkan buat dirinya, maka itu merupakan dalil sebagai petunjuk, sebagai alamat bahwasanya dia adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadir bersamanya. Wa man ishtaghala bima la yanihi dalla dzalika minhu ala adam istidarihi al-qalbu min ta'ala. Dan barang siapa yang sibuk dengan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya, itu merupakan dalil bahwasanya dirinya itu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk orang-orang yang halikin, orang-orang yang celaka. Sebagaimana diriwayatkan dari Hasan Basri, annahu qala min alamati iradillahi anil abdi ayyajala syaglahu fi ma la yanihi. Dari ciri tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah ayyajala syaglahu fi ma la yanihi. Menjadikan kesibukannya itu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ciri daripada Allah berpaling, ya, kepada seorang hamba adalah seseorang itu menyibukkan terhadap sesuatu yang bukan urusannya. Berarti berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, ya. Ma ya'nil insan minal umur wa ma la ya'nihi. Apa yang bermanfaat, yang berfaedah buat manusia dan dari segala urusan, dan apa yang tidak bermanfaat. Jadi kita tahu, kita bisa harus memilih mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Pasti ada, ya, yang manfaat pasti ada dalam hidup kita, dan pasti ada yang tidak manfaat buat hidup kita. Waladhi ya'ni al-insan minal umur huwa, dan apa yang bermanfaat buat manusia dari beberapa hal. Yang pertama adalah ma yata'allaq biduruti hayatihi fi ma'ashihi. Apa yang berhubungan, yang penting dalam hidupnya, dalam masalah kehidupannya. Dari apa? Minat to'am, dari makan. Penting nggak makan? Penting. Kalau nggak makan repot. Wasyarab, dan juga minum. Itu penting. Penting nggak minum? Penting. Coba kalau sehari tidak minum, itu pusing, dehidrasi dan sebagainya. Penting. Jangan sampai nggak minum. Wa malbas, pakaian. Penting nggak pakaian? Penting nggak pakaian? Coba nggak berpakaian ke sekolah. Bahaya. Malbas itu penting, pakaian itu. Memaskan tempat tinggal penting nggak? Penting. Berarti itu adalah hal-hal yang penting. Jadi kita bisa memilah-milih mana yang penting, yang tidak penting. Makanan penting, minuman penting, pakaian penting, tempat tinggal penting. Terserah mau kontrak, mau KPR, mau beli pribadi, mau di rumah mertua, penting itu tempat tinggal tuh. Memaskan. Itu hal yang penting. Wanawiha, dan yang semisalnya. Jadi sandang, pangan, papan lah, ya, dalam istilahnya. Wa ma yata'allaq bi salamatihi fi ma'adi akhiratihi, dan juga yang berkaitan dengan keselamatannya untuk kembali nanti ke akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang selain daripada itu berarti tidak penting. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita lihat minum penting, ya harus. Makan penting, harus. Pakaian penting. Nah, sekarang urusan akhirat. Apakah apa yang kita lakukan ini akan bertujuan ke akhirat atau tidak? Hanya urusan dunia, seperti hanya sekolah. Targetkan adalah urusan akhirat. Kenapa? Akan menyelamatkan diri kita dari kebodohan. Kalau kita pintar, itu pupuk iman. Ilmu itu pupuk iman. Ilmu ini adalah apa? Sebagai pupuk iman, sebagai bisa membedakan antara yang baik dan benar, bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Itu adalah ilmu, gitu ya. Ilmu ini akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan mengangkat tuh.
Orang yang tidak berilmu dengan yang tidak berilmu sama nggak? Nggak. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, tidak akan sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Berarti ilmu itu penting. Kita bisa bedakan. Ngaji penting, penting. Baca kitab penting. Bahkan kalau saya perhatikan kitab Al-Wafi yang asli pakai bahasa Arab dengan yang terjemahan itu banyak perbedaannya, baik artinya, maksudnya, bahkan banyak hadis yang dihilangkan. Saya baca tuh, kenapa hilang ini? Ada pendapatnya Abu Zar hilang, padahal ini hilang. Ada hadis yang dihilangkan. Itu dari terjemahan, padahal terjemahannya tebal. Bahkan artinya juga bisa beda. Yang tadi seperti saya bacakan di situ, perkataan Luqman itu di situ ada tambahan, bahkan tidak sesuai. Ini kan hanya 3, shadaqal hadis, wadul amanah, wa tarku malayan ini. Jujur, menjaga amanah, kemudian meninggalkan dia wafat. Di situ ada apa? Terjemahannya itu menunaikan janji. Dari mana? Nggak ada sih menunaikan janji. Itu adalah amanah, menjalankan amanah, gitu. Tapi di terjemahan ada dengan janji, gitu ya. Itu diantara. Jadi baca kitab dulu tuh penting. Kenapa? Karena sumber ilmu itu di situ. Beda antara terjemahan dengan kitab asli, kitab yang benar-benar bahasa Arab. Karena kalau terjemahan sudah pemahaman orang, udah beda. Maka ngaji pun harus ada gurunya. Kalau kita memahami kitab sendiri bisa salah, gitu. Harus ada gurunya. Seperti belajar kitab hadis arba'in, harus ada gurunya. Jangan baca aja, itu repot nanti. Bisa pemahamannya beda nanti. Itu diantaranya ya. Saya pun dapat dari guru-guru tentang Al-Wafi ini. Ketika di Suriah ngaji ini, oh iya. Kemudian kepada yang kiai yang di pesantren, oh iya. Jadi jangan baca sendiri ini ya. Rasul pun punya gurunya. Apalagi hanya gurunya Mbak Google. Jadi Mbak Google itu bukan guru ya, Mbak. Guru itu harus talaki, guru itu harus ada interaksi. Beda. Belajar di Google sama belajar di majelis beda nggak? Beda, terus sangat beda. Minimal ada 4, hadirnya di majelis taklim aja udah keutamaan. Diberikan ketenangan, kemudian sakinah, wa ghasyiatumur rahmah. Kemudian akan diikuti oleh Allah dengan kasih sayang. Kemudian malaikat akan memohon ampunan kepada kita sampai selesai kita pengajian. Dan Allah pun akan membanggakan kepada penduduk langit. Itu bedanya. Kalau belajar di televisi ya beda tuh. Belajar di radio ya beda gitu. Kalau hadir, itu kelebihan sendiri. Baik. Jadi apa tadi? Jadi kita bisa bedakan ya, mana yang penting dengan yang tidak penting. Makan, minum penting. Kemudian belajar penting. Selain daripada itu, yang bukan ada urusan dengan akhirat itu, maka tidak penting. Tidak penting. Seperti hanya apa? Main gaple, penting nggak? Gaple, santri punya kartu domino, saya gaple, misalkan ya, main gaple, penting nggak? Nggak penting, coba. Apa pentingnya? Manfaat nggak? Ngasah otak nggak tuh gaple? Otak apaan gitu ya? Nggak penting ya. Baca komik, penting nggak? Nggak penting baca komik itu. Baca komik, baca novel, penting nggak? Lebih penting mana dengan kitab? Kitab gitu ya, lebih penting. Nah, jadi harus membedakan gaple. Apa itu gaple? Artikan gaple dari bahasa Arab, goflah. Artinya apa? Lalai. Dari namanya aja udah nggak bagus. Gaple itu goflah. Goflah itu lalai. Berarti gaple itu lalaikan. Gaple, main gaple nya, main lalai aja ya. Ya udah main lalai, namanya udah jelek, dilakukan begitu. Itu hal-hal yang tidak baik. Bahkan main catur aja saya nggak bisa. Main catur, nah gitu ya. Dia perlu lagi, hai gitu ya, gitu. Nah, itu nggak penting gitu ya, nggak penting. Meninggalkan yang tidak penting, ya tidak penting.
termasuk juga kalau kita beli sesuatu, ya, termasuk misalkan beli kendaraan dan sebagainya, harus benar-benar penting gitu ya, penting nggak, pakai ngaji nggak, ya, pakai untuk misalkan apa, untuk belajar nggak, pakai untuk ngajar nggak, kalau penting beli. Kalau enggak, ya tunda aja dulu, nafsunya ditahan dulu gitu ya. Tapi kalau penting, misalnya ini penting nih, misalkan ya, ada tamu, datang. Kalau saya target, kalau saya rojab ini, saya kebeli gitu. Karena penting, jadi kalau ada tamu tuh, dan bisa ngantar kemana-mana, bahagia gitu mengantarkan, ada ulama, ada syekh gitu ya, atau ada tamu itu penting untuk ngaji dan sebagainya. Jadi ketika kita membeli HP, penting nggak HP itu? Sekarang ilmunya nggak punya itu. Kemudian HP terlalu canggih, kan capek HP ya, dan capek pikiran, terus mikirin HP gitu. Nggak beres-beres, ngaji nggak akan bisa gitu ya. Jadi mikirin HP sehari-hari, kenapa pusing dengan HP-nya? Karena ilmunya nggak nyampe ke situ. Ya buat apa? Jadi kalau cukup untuk telepon ya telepon. Kalau misalkan untuk WA tambah WA ya. Nah itu bisa memilah dan memilih ya. Jadi jangan sampai korban teknologi, kitanya belum nyampe ke sana. Kecuali kalau mau belajar dan tidak menghabiskan belajarnya itu dengan hal yang tidak penting gitu. Bisa memilah dan memilih ya. Nah, sedangkan perbuatan itu boleh mimma la ya'udu al-insan minhu nafun fi dunya wa akhiratahu. Yang kemudian seperti hanya kal-la'bi wal hazli yang tadi ya. Pokoknya sesuatu yang bisa menurunkan muruahnya, harga dirinya ya. Kemudian akan seperti hanya kepala rumah tangga main gaple, menurunkan harga diri enggak? Menurunkan itu harga dirinya. Kemudian juga kalau seseorang misalkan dia diberikan jabatan, kemudian melakukan sesuatu yang sesuai dengan jabatannya, pasti menurunkan harga dirinya. Contoh aja, misalkan ada ustadz atau kiai ketika mau tuh menurunkan harga diri nggak diri itu. Kenapa? Itu dalam hadisnya at-tasawuf minasyaiton. Menguap dengan suara itu minasyaiton, dari setan. At-tasawuf itu minasyaiton. Menguap itu dari setan. Apabila seseorang menguap, jangan sampai ada suara. Kalau ada suara, itu setan ketawa di dalam hadisnya. Jadi jangan dikeluarkan suara. Nikmat itu setan ketawa itu. Senang ya. At-tasawuf minasyaiton. Idza tasa'aba ahadukum, apabila seseorang menguap, maka usahakan ditutup menguap itu. Kalau kiai lagi ngaji misalnya dia menguap, itu merupakan muruah, tutup. Kalau mampu itu tahan, gak menguap. Rasulullah tidak pernah menguap. Rasulullah SAW. Gak ada Rasulullah menguap lagi ngaji. Terus gitu ngaji, gak ada ya. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Tuh kan luar biasa, menguapnya bukan menguap itu. Ada harimau dalam dirinya. Ada harimau, duit maut. Gak apa-apa. Itu ada 4 dapat tuh. Pertama apa? Sakinah. Saking sakinahnya benar sakinah, tidur. Yang kedua apa? Malaikat akan mohon ampunan karunia, biarin istighfar ya Allah, ampuni gitu, santri sare tidur, nggak apa-apa diampuni ya. Yang ketiga apa? Rahmat Allah turun tuh. Tidak hanya bagi yang bangun, yang tidur pun dapat tuh rahmat Allah. Keempat, dibanggakan oleh malaikat, dibanggakan walaupun sare itu dibanggakan oleh Allah kepada penduduk langit. Nah, biarkan, jangan diganggu. Nikmat. Udah dapat 4, walaupun ilmunya belum tentu dapat ya. Tapi kan ada rekaman yang Ustaz karena di YouTube itu malesan santri itu. Baik, nggak mau ngaji itu ya. Baik, jadi kalau Adam, perkataan Adam itu ataupun anak Adam itu la alaihi la lahu, itu akan terbebankan dengan dirinya. Artinya akan berdosa, bukan akan dapat bermanfaat, dapat pahala.
illa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kecuali adalah memerintahkan kepada yang baik ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan manusia itu seharusnya 3. Selain daripada itu bisa jadi dosa. Itu sabdanya Rasulullah. Apa? Hanya 3 aja. Amar ma'ruf, kedua nahi mungkar, 3 zikir. Lihat Syekh Rajab. Nggak ada perkataan sedikit itu yang sia-sia. Itu Syekh Rajab. Saya nganter aja kalau Syekh Rajab, kalau nyupirin ataupun berada di sampingnya, itu tidak ada perkataan yang sia-sia. Pertama zikir, hanya ini dikeluarkan. Kedua sholawat, ya, itu aja. Kemudian 3 nasihat. Selain itu nggak ada. Bahkan tidurnya pun itu bisa mimpi dengan Rasulullah SAW. Itu saya baca. Ketika saya ngantor dari dari Bogor ke Bandung, itu dalam tidurnya terjaga. Ketika saya ngebut, mau kemana? Mau kemana? Padahal tidur. Ya. Bahkan kalau diperhatikan tuh ada suaranya gitu, artinya kan ada suara kayak ngorok, tapi ngorok kan nggak kayak santri kayak begitu ya. Ada suara yang nyaring gitu, nyaring. Dan enak didengar juga, nggak kesel, gitu. Nggak kesel. Kenapa orang ngorok? Coba, sebabnya apa? Kata siapa? Sebab ngorok itu yang satu bangun, yang satu tidur. Coba kalau tidur dua-duanya ada yang ngorok nggak? Nggak ada. Kenapa ngorok? Karena yang satu bangun, satu tidur. Kalau semuanya tidur, ada yang ngorok nggak? Semua tidur? Nggak ada, coba tidur semua. Nggak ada yang ngorok. Yang ngorok itu sebabnya karena ada yang bangun. Oh, dia mah ngorok, gitu ya. Coba tidur semua, nggak ada. Itu selagi itu begitu ya, luar biasa. Manfaat, bahkan kemarin saja menjemput dari bandara sampai ke hotel, macet kan. Emang di Indonesia begini katanya. Macet, sayang sekali waktu katanya. Berharga waktu. Dipakai macet katanya. Apa yang bisa lakukan dengan macet katanya? Hanya zikir. Sekarang nulis kitab susah. Ya. Hanya zikir paling yang bisa dilakukan ya. Zikir, kemudian juga sholawat. Selain itu susah katanya. Maka beliau dalam perjalanan pun tetap bermanfaat. Bahkan ketika sakit kemarin itu masih nulis kitab di kamarnya itu. Lagi sakit sehingga nggak bisa datang ketika itu ke Jombang, beliau itu hanya di Surabaya. Ya udah nulis kitab aja di kamarnya itu walaupun sakit itu. Sehingga lihat karyanya ya, berapa kitab yang dikarang beliau. Itu salah satunya adalah Syekh Rajab Adib. Belum lagi siapa? Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Oh, yang waktunya sangat berharga ya. Bahkan hanya 2 jam tidurnya itu. Selainnya banyak nulis kitab. Minimal 6 jam nulis dalam sehari. Kita kan tidurnya 6 jam. Tidurnya. Kan gini, berapa jam yang kamu gunakan untuk tidur sehari semalam? 6 jam. Nulis nggak disebutkan. Disebutkan. Nulisnya nggak ada. Bahkan nulis apa? Diary. Hari ini misalkan masalah atau nulis status gitu ya. Itu status kita itu ya. Statusnya ada di situ. Maka sibuk dengan urusan kita. Hanya 3 perkataan itu yang bermanfaat: amar ma'ruf nahi munkar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah sangat penting bagi kita, akan melihat, akan menilai siapa pribadi kita masing-masing, pribadi yang unggul ataukah pribadi yang rendahan, yang murahan. Maka dalam perkataan Umar bin Khattab man kasuro kalamuhu kasuro khoto'uhu, wa man kasuro khoto'uhu kasuro safatuhu, wa man kasuro safatuhu kanatin nar aula bihi. Barang siapa yang banyak bicara akan banyak salahnya, dan barang siapa yang banyak salahnya maka akan banyak terperosoknya, dan barang siapa yang banyak terperosoknya maka neraka lebih utama untuk dirinya. Ini sesuai dengan hadis ini nih. Karena perkataan manusia itu adalah alaihi la lahu. Alaihi akan terbebankan oleh perkataan tersebut pada dirinya. La lahu bukan perkataan yang bisa jadi manfaat. Coba orang pedagang, terus kalau banyak